Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cahrinda Rofeti dari kelas 2B. Hari ini saya akan membahas tentang OSI layer, yaitu membedah 7 lapisan OSI, yaitu mulai dari teori dasar, proses enkapsulasi data, hingga metodologi troubleshooting jaringan. Nah, jadi di sini tuh mengurangi benang kusut komunikasi jaringan. Jadi sebelum standar global diciptakan, jaringan komputer itu terjebak dalam ekosistem yang tertutup ya. Jadi ini kita flashback dulu. Jadi model S itu membagi komunikasi menjadi 7 lapisan mandiri. Nah, kemungkinan standarisasi interkoneksi dan multi vendor dan perbaikan jaringan terrealisasi. Nah, di sini ada vendor A dan vendor B. Komputer vendor yang berbeda berbicara dengan bahasa yang berbeda, menciptakan sistem yang terrealisasi. Jadi ISO menciptakan Open System Interconnection atau OSI, itu bahasa universal yang kemungkinan komunikasi mulus antar perangkat. Nah, di sini ada metafora komunikasi dari ide hingga pengiriman fisik. Jadi di sini ada ide bahasa yaitu upper layers, yang kedua ada kurir, ada dan penerjemah yaitu menjadi transport layer, dan jalan raya fisik adalah lower layers. Jadi menciptakan ide, menerjemahkan bahasa, dan membuka sesi pembicaraan, memecah pesan menjadi bagian-bagian kecil ya. Jadi memastikan pesan itu dapat dikirim dengan andal dan tentunya selamat dengan tujuan. Nah, menentukan alamat tujuan dan mengirimkan paket melalui aspal atau kabel fisik. Di sini ada arsitektur makro 7 lapis jaringan, yang di sini ada upper layers atau application oriented, fokus pada isu aplikasi antarmuka perangkat lunak dan interaksi pengguna. Yang ke Selanjutnya ada transport layer end-to-end reliability atau jembatan yang mengatur aliran data ujung ke ujung. Ada lower layers atau network oriented, fokus pada transportasi data hingga fisik dan infrastruktur keras. Di sini setiap lapisan berkomunikasi secara peer-to-peer dengan lapisan yang persis di sistem tujuan. Selanjutnya di sini membedah upper layers, area perangkat lunak. Di sini ada layer ketujuh yaitu application, ya layer keenam ada presentation, layer kelima ada session. Nah, di sini berinteraksi langsung dengan end user, menyediakan layanan jaringan untuk perangkat lunak. Contohnya kayak HTTP, FTP, dan DNS. Yang selanjutnya bertindak sebagai penerjemah dan security, mengonversi format data melalui melakukan komparasi dan enkripsi data dari application layer. Contohnya tuh ada ASCII, JPEG, SSL, atau TLS. Selanjutnya di sini manajer dialog jaringan, membuka, menjaga, dan menutup koneksi komunikasi antar entitas presentasi. Contohnya ada NetBIOS dan RPC dan NVS. Selanjutnya di sini ada jantung transmisi data atau layer transport, layer keempat TCP, yaitu bertanggung jawab atas segmentasi data dan flow control secara end-to-end. Layer ini menentukan apakah paket dikirim secara akurat atau dikirim secara cepat. Jadi TCP Transmission Control Protocol yaitu andal, reliable, dan berorientasi koneksi, mengirimkan acknowledgement atau ACK penerima paket, melakukan pemeriksaan error dan pemulihan data, use case, browsing web, HTTP, email, dan SSH. UDP adalah User Datagram Protocol, sangat cepat dan ringan tanpa jaminan sampai base effort delivery. Jadi contohnya tuh kita mengirim untuk ke WhatsApp ya, sangat ringan chatnya ya, jadi langsung tek kirim gitu. Tidak ada laporan tanda terima, dan use case streaming video, VLV, game online, DNS. Selanjutnya di sini ada membelah lower layers are infrastruktur fisik. Layer ketiga di sini ada network tukang pos global, yaitu menggunakan IP address logs untuk mencari rute terbaik. Routing mengandalkan kongesti paket. Nah, di sini ada perangkat router, L3 switch, protokol IPv4 dan IPv6, SMP, OSPF. Yang kedua ada layer data link, kurir, menyediakan transit andal via link phishing menggunakan MAC address, terdiri dari sublayer, LLC, deteksi error, dan MAC address media. Sini perangkat switch atau bridge, spesifikasi Ethernet atau VLAN. Layer pertama ada physical, jadi jalan raya fisik berorientasi langsung dengan medium transmisi, mengubah aliran bit biner 0 dan 1 menjadi sinyal listrik, cahaya atau radio, perangkat kabel UTV, fiber optik, dan hub repeater. Di sini ada mekanisasi enkripsi upload dalam amplop juga. Di sini ada data, segmen, dan paket juga ya. Di sini jadi segmen, paket, dan juga frame.
Selanjutnya di sini tuh ada penerapan protokol enkapsulasi WAN, yaitu pada layer kedua data link transmisi jarak jauh via koneksi Wide Area Network WAN membutuhkan protokol khusus untuk menangani transmisi serial point to point tanpa error. Jadi di sini ada protokol default menggunakan pembatas bingkai varian Cisco, standar industri mendukung pengalamatan dan dilengkapi negosiasi ya. Selanjutnya, di sini ada metodologi troubleshooting pendekatan bottom up bagian pertama. Di sini pendekatan OC mencegah kita tuh menebak asal masalah memulai pelacakan isolasi secara logis dari perangkat keras paling dasar. Itu pijakan kedua di data layer data link, itu ada pijakan layer fisik juga. Di sini ada pertanyaan. Selanjutnya di sini software aplikasi, transport dan network. Nah, di sini udah di kesimpulannya ya. Jadi oscillator itu sebagai kerangka berpikir teknisi. Jadi bukan sekadar hafalan teoritis akademis untuk ujian, melainkan kerangka kerja framework. Jadi fundamental dasar layaknya pisau lipat Swiss bagi administrator jaringan. Jadi model ini mengidentifikasikan struktur penggerakan data, memungkinkan interpretasibilitas lintas vendor, perangkat keras, dan sangat menyederhanakan isolasi masalah di jaringan kompleks. Jadi ini ada troubleshooting tuh bukan dimulai dari menebak masalah, tapi dari memahami lapisan tempat masalah itu terjadi. Physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.